Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 83. Saya ulangi dari wala tatakabbar fi majlisika likai yahdharun nasu min su'i khuluqika wala tunaji rajulan tanah wala tunaji rajulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatakabbar lan ojo gumedhe sira fi majlisika ing dalem majlis sira likai yahdhara drapun wedi sapa annasu menungso min su'i khuluqika saking olone pekerti sira. Wala tunajilan ojo bebisik sira rajulan ing wong lanang wa indakalan iku ing dalem sanding sira akharu utawi wong kang wenih wala tata'azzam lan ojo ngrasa agung sira alan nasi ing ngatasé menungso fatang qati'ah muka sebabe dadi pedhot angka saking sira apa khairud dunya pira-pira kebagusane dunya wal akhirati lan akhirat. Wala tumazzak lan ojo nyuwek sira wala dus tafa'ala ya tafa'ala fa'ala yufa'il. Wala tumazik lan ojo nyuwek sira wala tumazik lan ojo nyuwek sira annasa ing menungso bilisanika kelawan lesan sira fatumazziqaka muka sebabe nyuwek ing sira apa kilabun nari pira-pira asuni neraka yaumal kiamati ing dalem dina kiamat finnari ing dalem neraka kala dawuh sapa Allahu ta'ala dawuh wan nasyitati nasyitati demi pira-pira asu kang nyuwek nashton kelawan nyuwek temenan. Hal tadri apa to ngerti sira ma iku apa hunna utawi nasyitat ya muadhe muad. Kultu matur sapa ingsun ma iku menapa hiya utawi nasyitat bi abi iku den tebus kelawan bapak kula antak utawi panjenengan wa umilan ibu kula ya Rasulullah Rasulullah. Kala dawuh sapa nabi kilabun utawi nasyitatin iku pira-pira asu finnari ing dalem neraka tan satu kang nyuwek apa kilab allahma ing daging minal azmi saking balung.
Kultu matur sapa ingsun bi abi iku den tebusi kelawan bapak kula antah utawi panjenengan wa umilan ibu kula ya Rasulullah Rasulullah. Man iku sinten man utawi sinten iku yutiku kuat sapa man iku yutiku kebangkat sapa man kuat sapa man hadhil khisalah ing ikilah piro-piro pekerti hadhil khisalah ing ikilah piro-piro pekerti waman utawi sapa iku yanju selamat sapa man minha sangking hadhil khisal minha sangking hadhil khisal qala dawu sapa nabi ya Mu'adz Mu'adz innahu satuhune perkara iku layasirun iktini gampang alaman ing ngatasé wong yassarahu kang gampangaken ikman sapa Allahu Allah Ta'ala gampangaken alaihi ing ngatasé mazkur. Innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira min dzalika saking mengkono mazkur apa antuhibba yen to demen sira linnasi maring menungso ma ing barang tuhibbu kang demen sira ing ma linafsika maring awak sira watu krahulan sengit sira lahum maring nas ma ing barang takrahu kang sengit sira ing ma linafsika maring awak sira faidan muko arikalani mengkunu antuhibban nas ma tuhibbu linafsi wa takrahu lahum ma takrahu linafsi anta utawi siro ya Mu'adz Mu'adz iku kot salimta teman-teman selamat sopo siro iku kot ra'aita teman-teman selamat sopo siro bismillahirrahmanirrahim wala tatakabbar fi majlisika likai yahdharun nas min su'i khuluqika wala tunaji rajulan wa indaka akharu termasuk isi untuk bisa menyelamatkan diri dari perbuatan dari masalah ghibah, takabur, ujub dan lain sebagainya adalah kita itu jangan sampai kita itu menjadi orang yang takabur, menyombongkan diri di mana kita berada. Dengan tujuan apa? Untuk orang lain, masyarakat yang lain itu merasa takut akan kejelekan akhlakmu. Jadi ketika kita berkumpul jangan sampai kita itu menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang takabur yang menyebabkan orang lainnya itu merasa takut. Wala tunaji rajulan wa inda akhad, dan jangan berbisik-bisik. Jadi ketika kita itu bersama dengan 3 orang, kita itu jangan sampai nih wala tunaji rajulan wa inda akhar. Jadi ketika kita bertiga jangan sampai kita itu berbisik-bisik dengan salah satu dari mereka. Kenapa lah? Nanti akan yang satunya itu bisa merasa dia yang dibicarakan, merasa hatinya tidak enak. Nah niki. Jadi kalau kita bertiga, kecuali kalau berempat masih ada temannya, tapi kalau bertiga. Jadi kalau memang mau bicara, bicaralah dengan keras sehingga kedua-duanya itu sama-sama mendengarkan. Jadi walatunahi rajulan wa indaka akhad ini ketika kita bertiga jangan sampai kita berbisik dengan salah satu di antara keduanya. Itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Wala tata'azzam 'alan nas fatang qad angka khairatud dunya wal akhirah. Dan jangan merasa dirinya itu lebih mulia daripada yang lain.
Kenapa? Sebab dengan adanya kita merasa lebih mulia daripada yang lain, akan terputuslah kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Jadi entah kebaikan dunia semua terputus dari kita di saat kita itu merasa lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada yang lain. Nah, orang kalau sudah merasa dirinya lebih mulia dari orang, sudah tentu nantinya orang itu akan meremehkan orang lain. Dan dia tidak mau diremehkan. Dia itu nanti sedikit-sedikit merasa disakiti karena merasa tidak dihormati, tidak dihormati. Nanti akhirnya kalau menjadi orang merasa lebih baik daripada yang lain. Wala tumazzikin nasa bilisanika fatumazziqa kilabun nar yaumal qiyamati finnar. Dan jangan sekali-kali kita itu ghibah, ngerasani dan misui. Jangan misui orang lain. Siapa? Nah, orang yang suka misui ini artinya wala tumazzikin nas bilisan, jangan merobek orang dengan lidahmu. Artinya apa? Jangan ngerasani, jangan ghibah, membicarakan orang lain, jangan misuh orang lain. Kenapa? Kalau kita menjadi orang yang suka memisuh orang lain, menjadi orang yang suka membicarakan orang lain, maka kita nantinya akan mendapat siksaan di dalam neraka, akan digigit oleh anjing. Jadi daging-dagingnya orang itu digigit, digerogoti, dimakan oleh anjing. Ini gitu. Wa qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta hal tadri ma hunna ya Mu'ad. Allah berfirman wan nasyitati nashta. Ini Rasul, kamu tahu siapa Mu'ad? Apa nasyita itu? Jawabnya Mu'ad, ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu ya Rasulullah, kami tidak tahu. Artinya apa? Mu'ad tidak tahu. Jawabnya Rasul, kilabum finnar tansatul lahma minal almi. Nasitot artinya anjing-anjing di dalam neraka yang akan mencabik-cabik daging dari tulangnya. Itu jadi orang yang sukanya misuh orang lain, yang suka membicarakan orang lain, nanti di akhirnya akan dicabik-cabik dagingnya oleh anjing neraka. Kultu bi abi, ayat Mu'ad matur lagi kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah mayyutiku hadil hisal. Ya Rasulullah, siapakah yang mampu melaksanakan perkara tersebut? Nah, perkara tersebut apa? Melakukan, menghindar dari perbuatan, menjaga diri dari lesan, tidak ngerasani, tidak membicarakan orang lain, tidak merasa dirinya. Siapa yang mampu? Ini berat semua memangnya, berat, sangat berat. Jadi siapakah yang akan mampu ya Rasul? Mu'ad niki sampai matur ya Rasul, siapa yang mampu? Nah, Mu'ad itu orangnya orang sahabatnya Rasul, baik-baik. Nah, Mu'ad sampai mengatakan siapa yang akan selamat dari perkara tersebut? Asal mulanya kan apa? Takabur, riya, hasud, ujub. Siapa yang bisa selamat? Dawuhnya Rasulullah Mu'ad, innahu la yasirun ala may yassarahu Allah ta'ala alaihi. Innama yakfi min dzalika an tuhibban linnas ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Jadi dawuh Rasulullah, itu mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah, sangatlah mudah dan akan mencukupi dari masalah tersebut. Apa isinya? Antuhibbun linnasi ma tuhibbul ma tuhibbul li nafsik wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Ialah
senang kepada semua orang sebagaimana kita senang kepada diri sendiri, dan tidak senang kepada orang terhadap apa yang kita tidak senang. Betul lagi. Jadi kita itu kalau merasa senang kepada orang lain, jadi seperti kita itu mencintai orang lain sebagaimana kita itu mencintai diri sendiri. Membenci orang lain dari suatu perkara seperti apa yang kita benci, membenci diri sendiri. Lah apa yang kita benci, apa yang kita senangi, lah itulah yang diberikan kepada mereka. Orang itu tidak senang, kita itu tidak senang kalau kita itu dicaci maki, dikhianati, berarti orang lain juga seperti itu. Orang itu tidak senang untuk dicaci maki, untuk dihina, dikhianati, enggak senang, berarti jangan berbuat seperti itu. Jadi sama, senang kepada masyarakat sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Benci terhadap seperti apa yang kita benci pada diri sendiri, seperti itulah. Orang kalau sudah seperti ini sulit untuk satu, mencaci, menghina orang, meremehkan orang lain, kemudian menginjak-injak orang lain. Nah kita itu kan apa? Kita tidak mau diinjak-injak, berarti kita jangan menginjak orang lain. Kita tidak mau kita itu dibohongi, berarti jangan membohongi orang lain. Sama seperti itu. Lah ini kunci. Jadi bisa semuanya itu mudah dengan cara ini cuma. Tapi sulit ya nih. Sulit melaksanakan itu cuma dua kata. Mencintai orang seperti mencintai diri sendiri. Membenci orang seperti apa yang kita benci. Sangat mudah diucapkan, tapi untuk melaksanakan sangatlah sulit. Cuma ya dari Rasulullah, kalau Allah memang mempermudahkan kepada orang itu pasti akan mudah. Nah untuk itu artinya gimana? Kita itu minta tolong kepada Allah agar supaya kita itu bisa menghindar dari sifat-sifat yang membahayakan pada diri kita, sifat-sifat yang tidak baik untuk diri kita sampai di akhir nanti. Jadi minta tolong kepada Allah. Kalau tanpa pertolongan tidak mungkin bisa. Saya itu bisa menghindar dari masalah ini, tidak mungkin. Kecuali kita itu memang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat minta kepada Allah, benar-benar memohon kepada Allah, bukan cuma mintanya sekedar di lidah. Qala Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu ahadan aksara tilawatan lil Qur'anil azim min Mu'adin li hadil hadis al azim, fata'ammal ayyuhar raibu fil ilmi hadil lisal. Di Khalid bin Ma'dan dawa, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak membaca Al-Quran daripada Mu'ad. Fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi hadhil hisal. Jadi kita itu sebagai orang yang senang di dalam mencari ilmu, kita itu harus bisa berangan-angan tentang fil ilmi hadhil hisal, mengetahui masalah-masalah atau budi pekerti yang tidak baik. Isinya apa? Isinya ghibah, takabur, ujub, hasud, sum'ah, riya, dan ini. Jadi kalau kita mengetahui masalah-masalah kan kita bisa menghindar. Wa'lam anna a'zamal asbab fi rusukhi hadhil khaba'is minal qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafisati. Jadi kita harus paham apa yang lebih besar dari sebab musababnya budi pekerti yang tidak baik tersebut. Jadi apa yang tumanca itu berarti benar-benar mengena pada hati kita. Apa sebenarnya di sini? Tolabul ilmi li ajril mubahati wal munafasati, ialah mencari ilmu demi untuk bermegah-megahan, demi untuk indah-indahan. Cuma di situ inginnya apa? Inginnya cuma buat
menyombongkan diri. Dan ini kalau orang mencari ilmu tujuannya untuk menyombongkan diri, ini yang membahayakan. Jadi pokoknya di sini, fal ami bi ma'zilin an aktsari hadhil khisal wal mutafaqqihatu mustahfizun mustahdifun laha wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha. Nah nanti kalau orang-orang yang bodoh, dia itu akan menghindar dari masalah tersebut. Tapi orang-orang yang alim fikih, dia itu akan lebih banyak mempelajari. Nah, setelah banyak mempelajari, dia itu nanti akan mengetahui penyebab, ini yang menyebabkan kerusakannya. Kalau sudah mengetahui, bisa menghindar. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak mungkin. Fanzur ayyu umurika ahammu an tata'allamu kaifiyatul hadri an hadhil muhlikat wa tastahilu bi islahil qalbi wa imarati akhiratika amil ahammu an takhudha ma'al khaidin fatatlubu minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri ila akhirih. Jadi kemudian kita tuh melihat mana yang lebih penting di dalam masalah tersebut. Apakah dengan cara kita itu mengetahui cara untuk menghindar, kemudian kita itu bisa memperbaiki hati kita, dan kita itu juga akan mendahulukan masalah akhirat, atau mencari yang lebih penting kita itu masuk di dalamnya, kemudian mencari ilmu yang bisa menambah sifat takabur, riya, hasud, dan ujub. Nah, kalau mencari ilmu dengan tujuan ini bisa menambahkan takabur, riya, hasud, ujub, fatah lika ma'al halikin, rusaklah kita. Jadi kita memang harus tahu apa sebabnya. Kalau kita tidak mempelajari, ini seperti ini dikatakan ujub, kita tidak tahu. Dengan cara kita itu belajar mengaji, tujuannya apa? Agar saya itu bisa menyenangkan orang lain, agar saya itu menjadi ini termasuk bukan karena Allah. Kalau kita lihat di dalam keterangan yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, masalah seperti ini bukan karena Allah. Dengan tujuan ingin kita belajar, tujuannya apa? Agar saya itu bisa menyenangkan hati orang. Nah, ini bukan karena Allah. Jadi kalau karena Allah, bukan untuk seperti itu, benar-benar lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa dari masyarakat, tidak mengharapkan sesuatu apapun untuk diri sendiri. Ini sulitnya, sulit. Tapi kalau kita tidak mempelajarinya, kita kan tidak tahu. Dianggap ini tidak termasuk membanggakan diri sendiri, ini tidak termasuk takabur. Tidak tahu kalau kita itu tidak mempelajarinya. Karena tidak tahu, akhirnya menganggap ini adalah lillahi ta'ala. Anggapan kita lillahi ta'ala, tapi pada hakikatnya secara hukum itu tidak termasuk lillahi ta'ala, karena kita tidak mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertiyo siro anna hadhil khisola ing satuhuni ikilah piro-piro tingkah. Ing satuhuni ikilah piro-piro tingkah minas salasi sangking perkara telu. Minas salasi sangking perkara telu iku min ummahati khobaisil kulubi, setengah sangking piro-piro pokoke piro-piro jembere ati. Iku min ummati khobaisil qalbi, pokoke atau setengah sangking piro-piro pokoke jembere ati. Walalan iku sangking katuwe salas rasun utawi pokok wahidun kang siji. Wa huwa utawi rasun wahid iku hubud dunya, demen dunya. Jadi kita harus paham apa pokok dari
pondasinya tiga perkara tersebut apa? Ini riya, takabur, hasad, ujub. Ini termasuk ini. Dari masalah pokok-pokok tersebut apa ya? Apa? Jadi satu, senang dunia. Wahubahubud dunia, senang dunia. Walidan kalan krono mengkunu rasul wahid qala dawuh sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin ing dawuh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya utawi demen dunyo, hubbud dunya utawi demen dunyo iku ra'su kulli khati'atin, pokoke saben-saben keluputan. Wa ma'ahadha lan sertani ikilah hadis. Fad dunya muka utawi dunyo iku mazra'atun nggon gogo tanduran lil akhirati kaduwe akhirah. Faman muka utawi sopone wong iku akhoda ngalap sopo man minad dunya saking dunyo bi qadrin darurati kelawan kira-kirani kebutuhan mesti lias ta'ina drapun ngalap pitulung sopo man ngalap pitulung biha kelawat dunya alal akhirati ing atase akhirah. Fad dunya muka utawi dunyo iku mazra'atuhu tandurani man waman utawi soponi wong iku aroda ngarepaken sopo man ad-dunya ing dunyo liyatana amatrapun enak-enakan sopo man biha kelawan ad-dunya. Fad-dunya muka utawi dunyo iku muhlikatuhu kang ngerusak man fahadihi muka utawi ikilah madhkuron. Fahadihi muka ikilah madhkurat iku nubdatun keterangan yasiratun kang kidik min dhahiri ilmi taqwa saking dhahire ilmu taqwa wahia utawi nubdatun yasirun iku bidayatul hidayah kawitani pituduh. Fa in jarrabtah mukolamun jajal sopo siro biha kelawan bidayatul hidayah jajal nafsaka ing awak siro wato atkalan nurut opo nafsuka ing siro alaiha ing atase bidayatul hidayah. Fa alaika muko ngalapo siro bi kitabi Ihya Ulumiddin kelawan kitab Ihya Ulumiddin li ta'rifa trapun ngerti sopo siro kaifiyatal wusuli ing coroni tumeka ila batinit taqwa maring batinit taqwa. Fa'idha ammarta bittaqwa bismillahirrahmanirrahim. Walidhalika lan kronu mengkunu mau rasul wahid qala dawuh sapa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma hadza fad dunya mazra'atun lil akhirah. Dengan adanya tersebut, jadi tadi dikatakan bahwa yang paling pokok masalah atau budi pekerti yang tidak baik seperti hasud ujub itu adalah senang dunia. Sebagaimana sabda Nabi hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi
senang kepada dunia itu merupakan pokok dari setiap kesalahan, setiap perkara yang tidak baik. Jadi di sini sampai fa innahu yuqifus subhat summa fil makruhat summa fil muharramat. Karena dengan adanya senang dunia bisa masuk pada subhat, kemudian subhat dimakan, perkara yang dibenci, makruhat juga dimasukkan, akhirnya apa? Akhirnya sampailah pada perkara yang haram. Jadi karena sudah senang kepada dunia, lupa segala-galanya. Sedangkan wakama annahubbaha ra'su kulli khati'atin fabughdhuha ra'su kulli hasanatin. Jadi senang dunia merupakan pokok dari setiap perkara yang tidak baik. Benci, tidak senang kepada dunia adalah pokok dari setiap kebaikan. Gini, artinya senang kepada dunia kita juga harus paham. Bukan berarti orang yang kaya itu langsung, orang yang kaya itu adalah orang yang senang dunia. Orang yang selalu kerja itu senang dunia. Sedangkan orang yang miskin itu tidak senang. Bukan. Kan apa senang dunia itu berarti hati kita. Hati kita selalu digantungkan kepada dunia. Jadi akhirnya apa? Kalau hati kita sudah dunia yang mengatur, bukan dunia yang diatur, ini sudah harta yang mengatur kita. Ini bahaya. Jadi apa saja nggak mempan. Kenapa? Orang kalau senang dunia, ampun. Jadi lah orang yang kaya itu banyak yang kaya raya. Lah, apakah kiai itu hatinya setiap hari juga mungkin? Belum tentu. Belum tentu. Karena yang senang di sini ya di sini hati. Jadi kadang-kadang fadunya wa ma'ahadha fadunya mazra'atun lil akhirah. Jadi dunia itu termasuk tanaman-tanaman untuk akhirat. Faman akhadha minad dunya biqadri darurati liyasta'ina biha 'alal akhirah fadunya mazra'atu. Nah, ketika bagi siapa yang mengambil dunia, berarti ini kerja mencari dunia dengan tujuan apa? Dengan kebutuhan yang pasti, tujuannya untuk menolong orang demi akhir. Nah, itu baik, maka dunia itu termasuk tanaman yang bisa kita ambil hasilnya. Lah, tenang. Tapi sebaliknya, waman aradad dunya liyatana'ama biha fad-dunya muhlikatun. Kalau dunia itu bagi orang yang mencari dunia tujuan untuk bersenang-senang, maka dunia itu yang akan merusak kita. Bukan termasuk tanaman, sudah. Jadi sama dengan kita menanam padi, kita ingin panen. Nah, gimana caranya bisa menghasilkan panen? Nah, kita bisa menghasilkan panen untuk dimakan. Nah, kita masalah ngambil dunia saya ya harus sebab gini, untuk membantu orang kan memang banyak. Tidak harus dengan harta banyak cara membantu orang, tapi dengan adanya kita punya harta untuk sedekah mudah. Bisa sedekah, membantu orang yang tidak mampu bisa. Kenapa? Kalau memang mencari dunianya harta itu tujuan ke sana, berarti itu untuk akhiratnya. Melihat ada orang kesusahan kita bantu, melihat ini ada orang tidak makan, saya punya tetangga sudah 1 hari ini tidak makan, kita bantu. Itu menyenangkan hati. Jadi membantu orang yang sangat baik, sangat baik sekali. Tapi ingat, ketika kita membantu orang itu jangan sampai minta imbalan. Satu, orang itu harus menghormati, setidaknya orang itu harus hormat pada saya. Itu namanya bukan lil akhirah, membantunya itu tetap itu masuk masalah dunia masihnya. Jadi ketika kita membantu orang, kita itu harus benar-benar tidak mengharapkan sesuatu apapun. Jadi kita sering membantu orang ini,
Nah, ternyata orang ini tidak baik kepada kita, kadang-kadang bahkan memusuhi kita, kadang-kadang memfitnah kita. Itu gimana? Kalau memang lillahi ta'ala membantu orang tersebut, kita itu tidak akan marah kepada orang tadi. Sulit ya, sulit. Tapi kita harus berusaha, harus tetap berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi nubdatun yasiru min zahiril ilmi taqwa wa hiya bidayatul hidayah. Fa in jabrata biha nafsaka wa ta'aska 'alaiha fa 'alaika bi kitabi Ihya Ulumuddin li ta'rifa kaifiyatal wusuli ila batinit taqwa. Jadi masalah tadi itu termasuk masalah penjelasan zahirnya ilmu takwa, cuma zahir. Jadi yang diterangkan dari awal itu cuma masalah zahir. Nah, kalau zahirnya ketakwaan dilihat dari takwa secara zahir. Kalau takwa secara batin, kita itu supaya mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, baru kita bisa. Jadi kita itu ingin mengetahui seberapa ilmu takwa batin tentang takwa itu gimana. Berarti kita itu harus membuka kitab Ihya Ulumuddin. Dan lagi, ya harus di sana. Seperti ketika kita sholat membaca takbir. Namun membaca takbir berarti hati kita jangan membohongi. Dan lagi, sulit seandainya kita. Ya, kalau yang benar-benar ingin ya kita itu mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, saya tidak bisa baca kitab. Kita bisa beli terjemahnya, kita bisa lihat terjemah, nggak masalah, karena dan bagaimana caranya kita itu tidak bisa, kadang-kala kita sendiri yang baca kitab belum tentu bisa memahami, jadi semua itu membutuhkan untuk dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ammarta bittaqwa, dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.